Oke, welcome back teman-teman. Pada video kali ini gue mau kupas indikator on-chain berikutnya ya. Saya berharap Anda nonton video pertama mengenai SOPR, lalu video yang kedua mengenai NUPL, dan ini adalah indikator on-chain yang ketiga yaitu MVRV Z-Score. Nah ini teman-teman, nama indikatornya adalah MVRV Z-Score. Anda bisa buka di platform Bitbo ya, Anda pilih di menu MVRV ya, saya ulangi sekali lagi biar Anda paham. Masuk ke MVRV Z-Score ya teman-teman. Oke, munculnya seperti ini nih. Oke teman-teman, Anda mungkin bingung kali ya pertama kali lihat ini maksudnya apa gitu ya MVRV Z-Score. Baiklah ya, gue akan sampaikan secara teori dulu ya, mungkin ini durasi agak panjang. Gue suka indikator MVRV Z-Score ini. Kenapa gue suka ya? Kenapa ini salah satu indikator favorit saya untuk mengetahui kapan Bitcoin bottom, kapan Bitcoin top, seperti itu dengan indikator tunggal MVRV Z-Score. Gue akan sampaikan ya sambil Anda menatap layar ini, sambil saya sampaikan ya, Anda dengarkan dengan cermat ya. Oke teman-teman, sebetulnya apa sih yang diukur oleh MVRV Z-Score ini? Ya, jadi MV, market value ya. Market value-nya itu diukur dari harga Bitcoin kali supply beredar. Ya. Jadi pertama kita harus hitung market value yaitu MV. Harga Bitcoin saat ini ya. Di tanggal hari ini saya recording di tanggal 17 Mei ya. 17 Mei kita lihat harga Bitcoin di harga 80.000. 8 Mei itu, 8 Mei bukannya, kita lihat 13 Mei bukan, saya coba zoom dulu ya teman-teman. Saya pengen cek harga Bitcoin di harga berapa saat ini. Coba kita lihat ya. Nah tanggal 16 Mei ya, tanggal 16 Mei. Nah ini tanggal 17 Mei. Tanggal 17 Mei harga Bitcoin di 78.043,83 US dollar. Harga hari ini ya. Nah harga Bitcoin harga hari ini dikali supply beredar. Supply Bitcoin itu ada 21 juta, 1 juta yang belum di mining, ditambang ya. Anda tinggal kalikan aja berapa total supply Bitcoin dikali harga saat ini, itu namanya market value. Nah yang kedua yang diukur adalah realized value. Realized value adalah nilai BTC, nilai Bitcoin berdasarkan harga saat terakhir berpindah on-chain. Nah, harga nilai Bitcoin BTC berdasarkan harga saat terakhir berpindah on-chain, keluar dari wallet berpindah gitu ya. Secara sederhana, realized value adalah rata-rata harga beli seluruh market. Ya, jadi teman-teman, MVRV Z-Score itu adalah mengukur market value dan realized value. Ya, kalau dibandingkan, kalau market value-nya lebih besar dari realized value, banyak holder Bitcoin profit. Gitu ya. Kalau market value-nya di bawah realized value, banyak holder rugi. Ya. Jadi MVRV Z-Score ini menormalkan perbedaan ini terhadap volatilitas historis. Ini membuat indikator ini menjadi alat valuasi makro, bukan hanya sekedar indikator momentum ya. Oke, nah teman-teman, yang kedua adalah sambil Anda perhatikan chart ini ya, saya kembalikan lagi ke indikator normalnya. Oke, Anda perhatikan sambil dengarkan apa yang saya sampaikan ya. Nah yang kedua, kenapa MVRV Z-Score ini sangat kuat untuk menganalisa bottom Bitcoin? Ada 3 alasan utama secara struktural. Yang A ya, indikator MVRV Z-Score ini mengukur true cost basis market. Ya, sebagian besar indikator teknikal hanya melihat harga momentum volume. Ya, saya kan Anda sampaikan kepada Anda indikator teknikal ya, itu hanya mengukur harga, momentum dan volume. Nah, tetapi MVRV Z-Score melihat biaya pembelian rata-rata seluruh market. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi dengan indikator MVRV Z-Score ini, Anda bisa melihat biaya pembelian rata-rata seluruh market. Ini penting karena bottom sering terjadi ketika harga berada di bawah cost basis mayoritas investor. Ya, saya ulangi lagi. Ya, indikator MVRV ini penting
Karena bottom itu sering terjadi ketika harga berada di bawah cost basis atau biaya basis mayoritas investor. Ya. Nah, fenomena ini dikenal sebagai market undervaluation fase, ya, atau fase atau tahapan market undervaluation fase. Kebelibet tuh lidah saya ngomongnya. Oke, saya mau sampaikan kepada teman-teman secara historis pada setiap bottom Bitcoin, MVRV berada di skor berapa gitu ya. Teman-teman kan sudah dapat angka SOPR, udah dapat NUPL. Nah, sekarang kita validasi dengan MVRV Z-score, teman-teman. Pada bear market pada tahun 2011, MVRV Z-score berada di angka 570, teman-teman. Di sini nih, teman-teman. Nah, benar nggak nih? Ya. Oke. Sorry, saya bikin ini dulu. Benar nggak analisa saya ya? Nah, benar teman-teman. Ya, pada bear market di tahun 2011, MVRV Z-score berada di minus 570. Nah, ini minus 0,560 ya. Kurang lebih lah ya. Minus 0,560 sampai minus 0,57 mungkin. Ini agak susah kursornya nih. Oke ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat nih, pada tahun 2015 kan sini nih bottomnya, kita lihat ya, MVRV-nya berapa nih? Ya, kalau menurut hitungan saya, MVRV pada bear market tahun 2015, bottomnya itu di harga ini nih, nah ini nih, nah tuh 580. Jadi pada bear market tahun 2015, Bitcoin bottom, benar-benar bottom sebelum rally dengan indikator ya, indikator MVRV Z-score minus 0,580 ya, seperti yang Anda lihat pada layar. Oke, nah sekarang kita lihat lagi di bear market sebelumnya tuh. Bear market sebelumnya di sini nih teman-teman, tahun 2022. Kita lihat ya. Tahun 2022 kita lihat berapa tuh. Nah, ini nih teman-teman. Ya, pada tahun 2022 tepatnya tanggal 9 November di 2022 Bitcoin bottom dengan MVRV Z-score minus 340 teman-teman ya. Jadi 4 kali bottom Bitcoin di fase bear market selalu ditandai dengan MVRV Z-score minus teman-teman. Ingat, setiap kali bottom Bitcoin MVRV Z-score dalam kondisi minus ya. Nah, sekarang kita lihat nih, kan ada orang mengatakan waktu Bitcoin turun ke 60.000 pada tanggal 5 Februari 2026 ya, beberapa bulan yang lalu, kita lihat nih. Nah, ini nih teman-teman. Kan ini ya, kita zoom dulu, kita zoom. Kita lihat ya. Oke. Nah, ini teman-teman. Nah, ini. Ya. Ini nih di sini nih. Nah, di sini nih. Teman-teman perhatikan ya. Pada 5 Februari 2026 seperti yang Anda lihat pada layar, ya, bottomnya Bitcoin di angka 0,250, tidak minus teman-teman, tidak minus. Ini yang saya ragukan. Kenapa saya ragu? Di 4 cycle sebelumnya bottom Bitcoin itu MVRV Z-score-nya minus teman-teman. Tapi di bear market tahun 2026 khususnya waktu Bitcoin dump turun ke harga 60.000 di tanggal 5 Februari 2026, MVRV Z-score-nya baru berada di angka 0,250, tidak minus. Artinya, Bitcoin ada potensi turun lebih dalam, di bawah 60.000. Itu analisa saya ya. Tapi bisa nggak sih pada bear market tahun 2026 ini, MVRV Z-score tidak minus? Artinya, MVRV 0,250 itu udah bottom. Bisa aja teman-teman. Nggak ada yang bisa memprediksi. Bisa aja teman-teman. Saya katakan bisa terjadi. Ya. Tapi saya pribadi merasa ya teman-teman ya. Saya pribadi merasa bahwa walaupun bear market di tahun 2026 ini indikator MVRV Z-score-nya tidak minus, minimal mungkin menyentuh 0 teman-teman. Kalau MVRV Z-score pada bear market tahun 2006 tahun ini ya, mungkin kalau MVRV Z-score-nya berada di kisaran 0 atau menyentuh angka 0,
ya kurang lebih Bitcoin akan turun di harga ya di bawah 60.000, kurang lebih mungkin 55 ribuan kali ya, berdasarkan indikator MVRV Z-Score. Ya. Nah, teman-teman, per hari ini naik tuh. Ya, kita lihat nih berapa nih ya per hari ini. Tuh berapa tuh? Kita lihat tuh. Hari ini tanggal 17 Mei 2026. Hari ini seperti yang Anda lihat pada layar, tanggal 17 Mei 2026, indikator MVRV Z-Score Bitcoin berada di angka 0,770. Pertanyaannya, kok dengan indikator MVRV 0,770 apakah sudah boleh beli Bitcoin? Apakah Bitcoin sudah bottom? Ya, bagus nggak beli Bitcoin di harga dengan MVRV 0,770? Kalau saya pribadi, saya belum entry, teman-teman. Karena menurut saya, Bitcoin ada satu kali lagi, mungkin ya, ada satu kali lagi turun kurang lebih di harga 60 ribuan ke bawah nih, teman-teman. Berdasarkan beberapa analisa yang saya lakukan, yang tentunya saja bisa salah ya, teman-teman, namanya juga analisa ya. Jadi saya lagi menunggu Bitcoin di harga kurang lebih mungkin 55.000 dengan indikator MVRV Z-Score itu mungkin menyentuh 0. Kalaupun tidak minus, nah saya akan beli di harga itu. Kalau nggak nyampe bagaimana kok? Berarti saya tidak beruntung, nggak dapat Bitcoin di harga bottom, teman-teman. Begitu. Ya, namun kalau saya nggak dapat Bitcoin di harga bottom, saya akan entry di harga saya yang saya tentukan sesuai dengan analisa saya, teman-teman. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, inilah asiknya. Kalau Anda punya kemampuan analisa mandiri, mampu menganalisa teknikal sendiri, Anda bisa menganalisa on-chain sendiri, ya. Lalu Anda bisa melakukan analisa Anda bisa melakukan analisa makro sendiri, maka Anda akan terhindar dari jebakan beli di pucuk, teman-teman. Anda tidak FOMO, tidak hanya mendengar kata influencer si A ngomong Bitcoin akan ke 1 juta US dollar, ada yang mengatakan kayak tahun 2025 itu ada yang mengatakan Bitcoin akan ke 150, ada yang mengatakan Bitcoin akan ke 185, teman-teman. Bayangkan coba, kalau Anda percaya kepada influencer tersebut ngomong Bitcoin di harga segitu, apa yang terjadi dengan Anda? Ya, pada saat Bitcoin di harga 126.000, Anda masih belum exit. Sama seperti saya nggak exit. Saya berpikir mengacu kepada informasi dari influencer tersebut bahwa Bitcoin akan ke 185, ke 200.000, ke 150.000. Ternyata Bitcoin mentok ATH di harga 126.000 pada tanggal 5 Oktober 2026, teman-teman. Habis itu turun ke bawah Bitcoin, teman-teman. Waktu itu saya belum paham tuh apa itu indikator on-chain. Ya, saya belum mendalami apa itu indikator technical. Saya juga belum mendalami itu apa itu makro, teman-teman. Saya hanya FOMO saja dengar kata influencer. Ini bahayanya, teman-teman. Lalu banyak orang mengatakan, kan sudah disampaikan, do your own research. Anda harus melakukan analisa mandiri. Emangnya lu ada bilang bahwa apa yang harus dianalisa? Kan kagak, teman-teman. Ya, menurut pendapat saya, jarang ada influencer atau orang mengatakan apa yang harus Anda analisa gitu loh. Enggak, teman-teman. Berkaca dari pengalaman saya akan bongkar gitu loh. Kalau Anda mau melakukan analisa mandiri, Anda harus melakukan analisa apa saja gitu loh, khususnya di on-chain. Saya sudah sampaikan analisa pertama on-chain SOPR, yang kedua NUPL, nah yang ketiga saya sampaikan MVRV Z-Score. Teman-teman, saya mau sampaikan analisa on-chain itu banyak banget, 30, 40 bahkan lebih, teman-teman. Namun saya sudah sortir beberapa indikator ya yang bisa Anda pakai sebagai pemula sebelum membeli Bitcoin. Begitu loh, teman-teman. Ya, tidak ada hal yang saya rahasiakan kepada Anda mengenai indikator on-chain ini. Ini semua bisa dilacak dan saya sampaikan kepada Anda terang-terangan bahwa Anda bisa analisa on-chain berdasarkan pakai platform apa, Bitbox saya tunjukin. Anda bisa analisa sendiri, Anda bisa belajar sendiri gitu loh. Dan saya nggak khawatir, Anda pinter, saya senang gitu loh. Ya, yang saya takutkan adalah kalau Anda belinya di pucuk gitu loh. Apalagi uangnya terbatas gitu, sangat disayangkan sekali. Oke, teman-teman, demikian analisa on-chain mengenai MVRV Z-Score. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya buat teman-teman. Ya, jangan lupa teman-teman, silakan Anda subscribe, ya, silakan Anda
like, komen positif, dan sebarkan video ini kepada teman-teman yang membutuhkan informasi analisa on-chain ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Thank you buat semuanya. Sampai bertemu di video berikutnya yang akan mengupas indikator on-chain yang keempat, teman-teman. Tunggu tanggal mainnya.